Hello everyone, perkenalkan nama aku Jamilatun Nasihah, NPM 00791. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian tengah semester dari mata kuliah konsep e-bisnis, yaitu tentang bisnis model canvas. Apa sih bisnis model canvas itu? Nah, bisnis model canvas ini merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep dari bisnis model canvas ini mengandalkan gambar-gambar ide sehingga orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, seperti pengeluaran biaya, cara kerja, perusahaan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model canvas ini dalam perusahaan atau usaha kalian? Nah, di dalam bisnis model canvas ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada value proposition atau keunggulan, customer segment atau segmen pasar, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Ada juga channel bisa dibilang merupakan pertemuan kita dengan konsumen. Ada key activity, di mana aktivitas apa saja yang kita lakukan di dalam usaha tersebut. Ada juga key research, sumber daya apa aja yang dibutuhkan di dalam usaha tersebut. Ada juga key partners. Key partners ini adalah partner kerja yang dapat membantu kita untuk mencapai value proposition. Ada juga cost structure. Cost structure ini seperti skema finansial yang membiayai operasional perusahaan atau usaha Anda. Jadi bisa dibilang ini adalah biaya perusahaan atau usaha Anda. Juga revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan yang didapat dari usaha Anda. Nah, dari sini saya akan menjelaskan ide usaha saya, yaitu burger buah. Jadi, saya ingin membuat usaha kuliner seperti burger buah ini karena ini sebuah makanan yang dimana semua orang pasti akan membutuhkan karena ini adalah kebutuhan pokok. Jadi, peluang usaha kuliner ini bisa lebih efektif dan bukan hanya kebutuhan pokok saja, tapi saya membuat ide usaha burger buah ini karena pada umumnya burger biasanya hanyalah makanan berat yang berisi daging dan ayam yang banyak mengandung kolesterol. Maka dari itu, saya menciptakan burger buah ini karena saya ingin menciptakan makanan sehat dari burger yang berisikan roti dan buah-buahan. Dan di Indonesia ini juga jarang ada makanan yang berisikan burger buah ini. Dari ide usaha ini, saya membuat makanan kekinian untuk kalangan remaja ataupun anak-anak dengan konsep healthy food. Dari ide usaha ini, saya menggunakan bahan baku dari roti dan buah-buahan, serta terdapat saus buah khusus yang digunakan adalah seperti saus strawberry, saus anggur, dan saus blueberry, dan ada juga yogurt sebagai tambahan pelengkap dari burger buah ini. Untuk isi buahnya, saya beri bahan utama yaitu pisang sebagai pengganti daging, di mana pisang ini nanti akan dipanggang, lalu ditumbuk menjadi bentuk daging. Dan untuk isi lainnya, saya menggunakan buah-buahan, contoh seperti buah naga, stroberi, kiwi, dan anggur merah. Untuk bahan roti yang dipakai ini ada beberapa jenis roti, contoh seperti roti tawar, ada roti khusus burger, dan berbagai macam lainnya. Itu beberapa penjelasan tentang ide usaha saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model canvas dari ide usaha ini. Yang pertama adalah customer segment, atau bisa dibilang segmen pasar. Nah, dari produk ini, saya memilih kalangan remaja dan juga anak-anak. Karena konsep dari ide usaha saya ini adalah makanan kekinian, di mana remaja dan anak-anak lebih tertarik dengan makanan kekinian. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah yang saya ambil adalah wilayah dari kota-kota besar,
contoh seperti kota Surabaya. Di daerah ini, potensinya lebih besar karena terdapat kampus-kampus dan sekolah menengah, yang dimana kalangan-kalangan remaja dan anak-anak berkumpul. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas yang saya ambil adalah komunitas yang pecinta makanan kuliner kekinian. Contoh seperti selebgram. Beberapa dari selebgram, mereka sering mereview makanan-makanan kekinian, makanan hits, ataupun makanan yang unik, di mana ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan produk ini. Selanjutnya adalah keunggulan atau value proposition. Keunggulan dari produk ini yang pertama adalah produk termasuk healthy food atau makanan sehat, di mana para konsumen yang ingin diet ataupun yang menyukai makanan seperti buah-buahan atau vegetarian, produk ini sangat cocok bagi mereka. Selanjutnya adalah environment atau lingkungan sekitar. Bagi kalangan-kalangan yang menyukai healthy lifestyle atau gaya hidup sehat, produk ini sangat cocok bagi mereka. Selanjutnya ada desain produk, di mana produk didesain khusus sebagai makanan kekinian untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Adapun keunggulan lain dari produk ini yaitu dari harga produk yang masih terjangkau bagi kalangan masyarakat dan juga kualitas dan cita rasa yang unik. Apalagi bagi konsumen yang menyukai makanan manis dan segar, produk ini sangat cocok bagi mereka. Selanjutnya ada channel. Channel yang saya pakai adalah sosial media, seperti Instagram dan juga WhatsApp. Karena untuk pemula, saya lebih fokus untuk menjual produk di online store. Apalagi penjualan saat ini lebih canggih, mereka lebih banyak menggunakan online daripada offline. Dan ada juga komunitas. Komunitas yang saya ambil adalah pecinta healthy food. Yang terakhir adalah offering, yaitu menawarkan produk secara langsung. Kembali lagi di konsep awal saya, yaitu saya ingin menjual produk online dan offline store. Selanjutnya adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Untuk menjaga hubungan kepada konsumen ataupun pelanggan, saya menggunakan media sosial untuk mempermudah pembelian ataupun transaksi dan juga memberikan info-info seperti akan membuat promo ataupun toko tutup, seperti itu. Selanjutnya ada bertemu secara langsung atau face to face. Dari sini saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada customer atau pelanggan secara langsung. Selanjutnya ada sumber daya atau key research. Saya lebih fokus kepada pekerja atau SDM, di mana pembagian tim dari usaha ini ada dua, yaitu produksi dan juga tim online. Jadi, bagian tim produksi ini adalah bagian dari offline store, di mana mereka yang membuat dan membeli bahan baku. Dan mereka juga yang menyiapkan pesanan offline maupun online store. Untuk bagian tim online, mereka lebih berfokus kepada pengiklanan produk dan juga yang bagian menjawab chat seperti ada pesanan atau ada orang bertanya, seperti itu. Selanjutnya aktivitas. Aktivitas yang dilakukan dari usaha ini yang pertama adalah membeli bahan baku. Setelah membeli bahan baku, yaitu memproduksi atau membuat produk yang sudah dipesan. Selanjutnya ada strategi, di mana saya memasarkan produk ini di sosial media. Contoh seperti mengiklankan di Instagram Ads untuk meningkatkan brand awareness, dan ada juga membagikan melalui brosur ke setiap tempat yang banyak pengunjung, ataupun dibagikan ke pelanggan yang telah membeli untuk memberikan info lebih detail mengenai toko ini. Contoh seperti mengadakan promo atau ada bundling seperti combo hemat. Dan ini berfungsi untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan, supaya pelanggan bisa kembali lagi untuk melakukan repeat order. Selanjutnya ada pendapatan atau revenue stream. Dari sini, pendapatan yang diterima hanya melalui penjualan produk saja. Dan yang terakhir ada biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya pengeluaran rutin dan biaya pengeluaran tidak rutin. Contoh dari biaya pengeluaran rutin adalah gaji karyawan, promosi untuk iklan produk, membeli bahan baku, dan juga sewa tempat.
Dan biaya pengeluaran yang tidak rutin, contohnya seperti biaya peralatan. Karena biaya peralatan ini hanya dibeli sekali di saat pembukaan pertama kali toko. Adapun biaya tambahan untuk pembelian bahan baku, di saat bahan baku habis atau sedang kekurangan. Dan ini beberapa penjelasan model bisnis kanvas mengenai ide usaha saya. Sekian dan terima kasih.